Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan yang diampu oleh Bapak Abdul Musyi, Eskom MSI. Dan juga hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada analisis dan rekomendasi solusi masalah operasional pada UMKM Umbuh Kopi Jepang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu satu persatu. Saya, Hilda Ramadina, dengan NIM awal 23 dengan NIM akhir 1128, dan rekan saya, Saya Benny Firmansyah dengan NIM akhir 1158. Saya Ananda Islamia dengan NIM akhir 1060. Saya Kiki Gladiola Eka Silvianti dengan akhiran NIM 1091. Saya Sylvia Ulasya Fitri dengan akhiran NIM 1109. Oke, terkait ringkasan eksekutif. Yang pertama itu kita akan membahas dari tujuan penelitian, masalah utama, hingga solusi yang diusulkan oleh kelompok kami. Nah, pertama dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu menganalisis permasalahan operasional UMKM, khususnya pada kafe Mbok Kopi, yang terletak di area Kalisat, tepatnya di Kabupaten Jember. Terus yang kedua, masalah utama, yakni permasalahan pada manajemen keuangan yang tidak optimal, serta pemasok yang kurang konsisten, dan jam operasional yang tidak tetap. Serta solusi yang diusulkan oleh kelompok kami, yakni perbaikan manajemen keuangan, diversifikasi pemasok, dan penjadwalan jam operasional yang tepat. Oke, bisa di next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang dari penulisan makalah ini, yaitu yang pertama ada pentingnya manajemen operasional, di mana manajemen operasional itu menyangkut segala proses dari proses produksi, distribusi, dan persediaan barang oleh perusahaan. Kegiatan operasional ini juga harus berjalan secara efisien dan efektif agar kebutuhan pasar itu dapat terpenuhi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada profil buah kopi, di mana mencakup profil dari buah kopi ini yang dikelola oleh 6 orang. Lalu ada permasalahan utama dalam proses operasional perusahaan. Nah, untuk profil dari buah kopi ini merupakan suatu usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang F&B, terutama dalam bentuk coffee shop yang terletak di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Nah, awal berdirinya Mbok Kopi ini didasari oleh ide dari Sony sebagai yang mempunyai bisnis. Lalu Sony ini mengajak 5 orang temannya lagi yang bernama Galih, Aldi, Chandra, Febri, dan Yoga untuk membuka bisnis bersama. Lalu muncullah ide untuk membuka bisnis coffee shop di sekitar Kalisat dan dinamakan Buh Kopi. Buh Kopi ini dibangun karena mereka ini menilai di Kalisat itu masih kurang gitu untuk tempat bagi anak muda untuk nongkrong bareng temennya. Jadi mereka berinisiatif menyediakan tempat ini supaya ya anak-anak muda itu tidak jauh-jauh gitu kalau nongkrong. Lalu untuk pengelolaan dari Mbah Kopi ini dikelola oleh 6 orang, di mana 6 orang ini bekerja secara bersama dan tanpa adanya tambahan karyawan, sehingga eh, sistem yang didapat, bukan sistem, kayak pembagian labanya itu diperoleh dari diperoleh dari hasil dari sistem bagi hasil, di mana keuntungan dalam penjualannya itu dibagi rata sesuai dengan jumlah omset yang terjual pada hari itu. Lalu Mbah Kopi ini menerapkan strategi bisnis dalam proses operasionalnya dengan mengajak kerjasama kepada coffee shop lain yang sudah memiliki nama untuk ikut mengenalkan Mbah Kopi ini kepada pelanggannya gitu. Jadi biar biar tahu gitu loh, kalau di Kalisat loh ada coffee shop baru, kamu datang gitu. Nah, selain itu, Mbah Kopi ini juga menerapkan strategi bisnis itu kayak
mengadakan live musik setiap hari Rabu dan Sabtu untuk menarik minat anak-anak muda di sekitar ya untuk datang ke Mbok Kopi. Lalu selain itu, Mbok Kopi juga memiliki sosial media berupa Instagram dengan username boh.kopi, di mana dengan adanya akun sosial media Instagram ini dapat membantu Mbok Kopi untuk mengenalkan bisnisnya lebih luas, terutama kepada kalangan anak-anak muda. Nah, ya, penerapan strategi ini akan membantu perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis dari Mbok Kopi. Namun, pemilik dari usaha Mbok Kopi ini juga harus mempersiapkan untuk tambahan dalam penyediaan bahan baku guna mengantisipasi adanya lonjakan pengunjung di hari-hari tertentu untuk memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan. Lalu untuk permasalahan dalam proses operasionalnya itu ada yang pertama yaitu pemenuhan bahan baku yang kurang optimal sehingga menyebabkan rantai pasoknya itu juga tidak berjalan optimal. Perusahaan itu sering kesulitan untuk menemukan supplier yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Misalnya kayak dari supplier yang mampu menyediakan atau menawarkan bahan baku dengan harga murah dan kualitas yang tinggi itu kebanyakan sulit untuk ditemukan. Dengan begini nantinya dapat menyebabkan adanya keterlambatan pengadaan bahan baku. Lalu yang kedua yaitu ada permasalahan dari adanya keterbatasan dana atau pengelolaan anggaran yang kurang optimal. Pengelolaan anggaran yang kurang optimal ini nantinya juga dapat menjadi ancaman bagi perusahaan karena ya kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan pastinya akan menyebabkan perusahaan itu akan mengalami kerugian gitu. Lalu untuk permasalahan yang ketiga yaitu jam operasionalnya yang tidak konsisten atau tidak tentu. Di mana permasalahan ini akan menjadi masalah yang serius karena jika proses operasional tidak berjalan secara efisien, maka akan menyebabkan pemborosan sumber daya, menurunkan efisiensi karyawan, dan memperpanjang waktu produksi yang dapat menyebabkan perusahaan itu sulit untuk memenuhi tenggat waktu dalam pemenuhan kebutuhan pasar. Next slide. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dari ketiga permasalahan yang ada di UMKM Mbok Kopi itu. Tinjauan pustaka yang kami ambil ada beberapa, yaitu yang pertama dari konsep manajemen operasional sendiri, yaitu konsep dasar dari pengelolaan sumber daya untuk efisiensinya. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua ada manajemen rantai pasok yang memiliki tujuan dan proses rantai pasok termasuk peran pemasok, manufaktur, hingga ke distributor dan sampai ke pelanggan. Kemudian ada manajemen persediaan. Di sini ada beberapa contoh metodenya, metode pengendalian manajemen persediaan, yaitu ada IOQ, MRP, just in time, analisis ABC, dan periode review. Kemudian teori selanjutnya ada manajemen waktu dan produktivitas. Ini digunakan untuk dasar dari efisiensi waktu dalam produksi dan teknik peningkatan produktivitas. Selanjutnya ada manajemen keuangan yang mempelajari arus kas, penganggaran, dan rasio keuangan untuk kestabilan bisnis. Dari semua tinjauan pustaka yang diambil ini, manajemen operasional dan rantai pasok serta persediaan itu untuk menganalisis dari permasalahan suplainya yang kurang, kemudian manajemen waktu dan produksi itu untuk jam operasional, manajemen keuangan untuk permasalahan pembagian labanya. Next.
Oke, analisis masalah. Yang pertama terkait manajemen keuangan. Jadi eh, permasalahan utama dalam buku kopi itu yakni masalah manajemen keuangan yang berpengaruh pada pengembangan fasilitas kafe buku kopi itu sendiri. Nah, kurangnya pemahaman akan manajemen keuangan yang dilakukan oleh kafe buku kopi itu berakibat pada lambatnya pengembangan kafe, terutama area lahan parkir. Nah, area lahan parkir ini kalau di kafe buku kopi ini masih tanah, jadi bukan yang sudah terpaving kayak gitu. Jadi otomatis jika musim saat ini musim penghujan, area lahan parkirnya itu berefek banyaknya genangan-genangan air. Nah, dengan adanya banyaknya genangan air ini itu berakibat pada omset harian yang didapat. Jadi kayak gitu. Nah, setelah diteliti ternyata para customer ini kalau sudah musim penghujan dan dilihat dari kondisi Mbok Kopi sendiri itu yang tidak memungkinkan, mereka itu takut seperti sepatunya kotor, terus atau motornya yang berlumpur kayak gitu. Nah, jadi mereka mencari tempat lain untuk nongkrong atau ngopi sambil mengerjakan tugas atau hanya sekedar refreshing kayak gitu. Nah, oleh karena itu, oke dilanjut permasalahan pemilihan pemasok yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, analisis masalah yang kedua yaitu adanya pemilihan pemasok, ketidakstabilan harga dan kualitas bahan baku. Di mana pada masalah buah kopi ini tuh masih ada permasalahan pemasok yang belum sesuai dengan standar keinginan dari kebutuhan pihak buah kopi, serta harga bahan baku yang terlalu mahal dan juga tidak konsisten. Dari permasalahan terkait pemenuhan bahan baku oleh pemasok yang belum sesuai ini tuh terutama terkait ketidakkonsistenan ini sangat akan berpengaruh kepada keseluruhan rantai pasok dan nilai produk akhir, yang mana pada hal ini memerlukan pendekatan supply chain management atau SCM yang lebih strategis. Yaitu ketika pemasok tidak konsisten dan dalam menjaga kualitas dan stabilitas harga, perusahaan itu akan menghadapi resiko ketidakpastian biaya produksi yang pada akhirnya dapat mengganggu perencanaan anggaran. Pada teori SCM itu juga menjelaskan bahwa ada pentingnya manajemen resiko dalam hubungan dengan pemasok. Bahwasanya ada satu konsep yang namanya itu Supplier Relationship Management atau SRM, di mana itu perusahaan bisa menjalin bekerja sama dengan pemasok sehingga dapat menguntungkan antara perusahaan dan juga pemasok. Keuntungannya itu yang pertama bisa jadi uh, dapat meningkatkan kualitas uh, produknya, kemudian dapat menstabilitaskan harga karena kan ya karena adanya apa hubungan atau kontrak antara pemasok dan juga buah kopi ini. Ketidakkonsistenan harga pada bahan baku seperti kopi yang sering terjadi yang menjadi masalah pada buah kopi ini dikarenakan buah kopi ini mensuplai apa bahan bakunya dari toko kelontong, yang mana toko kelontong itu sering menawarkan harga yang bervariasi tergantung pada stok dan kondisi pasar. Fluktuasi harga ini membuat Mbak Coffee sulit untuk merencanakan anggaran dan menjaga stabilitas biaya produksinya. Menurut teori supply chain management atau SCM, salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi masalah hal ini yaitu dengan cara menerapkan mix pooling atau diferensiasi pemasok, yaitu dengan cara eh, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti saya akan eh, lanjutkan pada bagian saran. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, dari kedua masalah tersebut ada masalah selanjutnya yakni pada jam operasional, yang dimana pengaruh jam operasional yang tidak konsisten akan berpengaruh pada persepsi pelanggan terhadap Mbok Kopi sendiri. Jadi kafe Mbok Kopi ini memiliki jam operasional yang tidak konsisten. Nah, Mbok Kopi sendiri itu dikelola oleh 6 orang berbeda, yang dimana sebagian besar dari pemiliknya itu memiliki pekerjaan utamanya. Jadi anggap saja dengan pembukaan kafe Mbok Kopi ini seperti side job bagi mereka berenam. Gitu ya. Hal ini tentunya itu berdampak pada bagaimana jam operasionalnya berlaku, karena dengan
mereka memiliki job yang utama lainnya, itu akan pasti berpengaruh pada uh, operasional buka dari kafe Mbah Kopi itu sendiri. Nah, hal ini tentunya berdampak pada pandangan dan nilai dari konsumen terhadap kafe Mbah Kopi. Konsumen sendiri itu nantinya akan merasa tertipu gitu dengan jadwal buka tutup kafe yang tidak konsisten dan berantakan, kayak berbeda-beda dari jadwal yang tertulis pada di Google, di pencarian Google gitu ya. Nah, pada penelitian yang sudah kami lakukan kemarin, tertulis pada pencarian Google, Kopi sendiri itu buka dari jam 10 pagi hingga jam 00 tengah malam. Nah, sedangkan pada kenyataannya Kopi sendiri itu baru buka jam sekitar 4 sore dan terkadang juga baru buka sekitar jam 7 malam. Nah, penentuan jam operasional sendiri itu adalah suatu hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha dan pemerintah gitu ya, karena jam operasional itu adalah suatu hal yang mungkin bisa mendatangkan pengunjung lebih banyak atau sebaliknya. Nah, ini tuh juga akan berpengaruh pada ketahanan suatu usaha dari tahun ke tahunnya, dan juga bagaimana banyaknya konsumen yang akan datang karena jadwal operasional yang tidak sesuai gitu atau membingungkan gitu. Sehingga jam operasional itu juga perlu dilakukan penentuan yang pas agar memiliki jam operasional yang sesuai dan konsisten. Mungkin bisa di next. Terkait rekomendasi dan implementasi. Pertama, rekomendasi solusi yang bisa kami tawarkan kepada Cafe Mbok Kopi, terutama pada permasalahan manajemen keuangan. Nah, jadi untuk mengatasi masalah ini, Mbok Kopi sebaiknya mengatur kembali manajemen keuangannya agar dapat tersusun secara rapi baik biaya pemasukan dan biaya pengeluarannya. Secara bisa dihitung secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Jadi semua akan terstruktur serta dapat memperhitungkan budgeting untuk pengembangan coffee shop kopi itu sendiri, terutama untuk menjaga kenyamanan customer, yakni pada bagian lahan parkir yang kami sarankan, serta memenuhi tenggat waktu serta berpotensi mengurangi daya. Nah, seperti itu. Dan rekomendasi yang kedua mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk rekomendasi kedua yang dapat kelompok kami tawarkan untuk permasalahan pemasok yang belum sesuai dengan standar keinginan dan kebutuhan dari pihak Mbok Coffee serta harga bahan baku yang tidak konsisten itu, yang pertama yaitu sebaiknya Mbok Coffee itu melakukan diferensiasi pemasok. Salah satunya itu dengan cara mencari beberapa toko kelontong atau bahkan pemasok yang menawarkan kopi dengan kualitas yang lebih baik dan pastinya harganya yang murah dan lebih konsisten. Bukofino dapat mengurangi resiko ketidakpastian harga dengan melakukan diversifikasi pemasok. Nah, Mbak Kofi ini juga bisa melakukan atau menjalin hubungan jangka panjang dengan mengajukan kontrak dengan pemasok yang telah terbukti menyediakan kopi yang telah berkualitas baik dan stabil, baik secara harga maupun secara baik harga maupun kualitasnya itu terbukti baik. Dengan cara ini, Mbak Kofi itu akan memiliki pemasok yang pastinya akan menjamin bahan pasokannya itu memiliki kualitas yang baik. Selain itu, memiliki beberapa pemasok itu eh, yang dapat diandalkan itu dapat membantu Mbak Kofi memastikan bahwa kualitas kopinya itu tetap terjaga dan juga memberikan keunggulan sesuai dengan apa? Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mbak Kofinya. Selanjutnya mungkin rekomendasinya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, rekomendasi selanjutnya ini pada permasalahan jam Baik. operasional. Yang rekomendasi yang dapat kami berikan ya ini penetapan jadwal shift yang konsisten untuk pengelolaan buka kafe. Jadi pengelola buka kopi sendiri bisa saling bekerja sama dalam menentukan pergantian shift tiap penjagaan kafe setiap pada periode waktu tertentu gitu ya, agar menghindari terjadinya keterlambatan waktu buka kafe. Nah, selain itu pembagian waktu ini juga harus dilakukan secara adil di setiap orangnya, karena agar tidak menghindari terjadinya suatu cekcok yang terjadi dan juga crash antar pekerjaan gitu. Dan juga Mbok Kopi sendiri itu harus memperhatikan jenis aluran produksi yang mereka miliki. Mbok Kopi sendiri itu bisa ditetapkan sebagai
kafe atau usaha yang termasuk pada aliran job shop production, karena sistem produksinya sendiri itu memiliki volume produksi yang rendah dengan ragam atau varian produk yang bermacam-macam gitu ya. Dan juga Mbok Kopi sendiri itu memiliki atau menggunakan fasilitas alat yang umum seperti kayak alat-alat untuk membuat minuman-minuman, itu juga termasuk ke dalam alat-alat yang umum gitu. Lalu selain itu juga dengan menerapkan penetapan jadwal shift ini sendiri, keterlambatan waktu operasional dan juga waktu buka kafe itu bisa diminimalisirkan. Lalu selanjutnya mungkin bisa lanjut kepada bagian implementasi permasalahan. Ya, terkait implementasi manajemen keuangan yang dapat dilakukan oleh Bu Kopi, yakni pertama, jika ter jika mengalami permasalahan atau kendala dalam penyusunan arus kas, itu bisa menggunakan metode sederhana, yakni kafe Bu Kopi bisa mendata berapa sih biaya pengeluaran per harinya, dari berapa bahan bakunya, berapa pengeluarannya, itu bisa digolongkan, serta membuat laporan pendapatan dari per harinya, per minggu, dan per bulannya. Serta nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan keuangan untuk pengembangan dari Mbok Kopi itu sendiri. Nah, jadi itu sudah bisa diterapkan dari bahan baku, terus biaya tenaga kerja, serta biaya pengembangan kayak gitu. Jadi Mbok Kopi sebaiknya tidak menyisakan uang yang didapatkan untuk dibagi rata kepada 6 orang. Namun eh, pendapatan yang didapatkan itu harus dibagi secara merata untuk pengembangan serta untuk tenaga kerja serta dan ditambah lagi untuk pendanaan cadangan kayak gitu. Terus terkait lahan parkir ini yang sangat berpengaruh pada kenyamanan yang didapatkan oleh customer, itu sangat perlu dipertimbangkan, dan kalau dari saran kelompok kami harus menjadikan urgent utama. Jadi kayak gitu. Kenapa? Karena jika musim sudah seperti ini, yakni musim sudah memasuki musim penghujan, otomatis omset yang didapatkan oleh Bu Kopi itu bakalan menurun karena faktor lahan parkir. Nah, seperti itu. Sedangkan jika lahan parkir itu mampu diatasi, maka itu bisa menjadi salah satu opsi untuk menstabilkan omset harian yang didapatkan oleh Bu Kopi itu sendiri kayak gitu. Walaupun saat ini sudah musim penghujan. Jadi mau musim penghujan atau musim kemarau, omset Bu Kopi itu bisa stabil serta kita bisa fokus ke teknik pemasarannya dan penciptaan awareness ke publik kayak gitu. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu konteks implementasi yang kedua yaitu pemasok bisa melakukan riset pemasok baru dan juga negosiasi kontrak. Maksudnya dengan cara mencari pemasok baru itu dengan cara yang pertama eh, melakukan riset atau mencari opsi-opsi pemasok-pemasok yang dinilai memiliki reputasi baik, harga yang stabil, dan kualitas kopi yang baik. Riset ini dapat dilakukan oleh seluruh karyawan atau seluruh pekerja yang dapat membantu untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Kemudian setelah riset selesai, Mbah Kofi ini harus memilih pemasok terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Mbah Kofi itu sendiri, seperti harganya, kemudian kualitas kopinya, kemudian kepastian pasokan, dan dilanjutkan dengan mengambil sampel produk yang mana akan digunakan untuk uji kualitas agar Mbak Kofi ini tahu produknya itu atau produk dari pasokannya itu apakah sesuai dengan standarnya. Setelah memilih mana pemasok yang sudah sesuai dari standar yang telah ditetapkan oleh Mbak Kofi, maka selanjutnya akan melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan pemasok yang terpilih. Dalam diskusi ini tuh akan dibicarakan soal harga, jumlah pembelian, kemudian cara pembayarannya juga, serta aturan pengiriman. Atau bisa saja Mbak Kofi dalam melakukan diskusi ini melakukan perjanjian kontrak
dan juga yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang mana uh, dengan adanya kontrak ini bisa bisa dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan cara ya yang satunya bisa mendapatkan kualitas produk yang baik, dan satunya juga mendapatkan apa, konsumen yang tetap. Kemudian setelah menjalin perjanjian kontrak, Mokovi juga harus melakukan pemantauan yang dan evaluasi rutin terhadap pemasok, agar dapat dipastikan bahwasanya pemasok itu tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan pada kontrak awalnya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, implementasi yang selanjutnya ini pada jam operasional, di mana kita itu membuat jadwal cadangan dan juga penataan persediaan bahan baku. Nah, pengimplementasian ini dapat dilakukan dengan cara menanyakan tentang ketersediaan atau setiap orang di Kopi untuk menjaga, dan juga menanyakan tentang kapan mereka dapat bekerja shift. Lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, kita itu dapat melakukan pembagian jadwal yang adil dan disusun dengan baik secara adil dan menerapkan prinsip perputaran shift. Nah, ini diperlukan untuk menghindari kejadian tidak produktif yang dapat terjadi karena salah satu dari beberapa orang itu tidak bekerja, atau bahkan salah satunya itu merasa kelelahan karena shift yang diberikan. Selanjutnya juga menyiapkan jadwal cadangan juga diperlukan untuk menjaga jam operasional kafe, karena apabila salah satu dari pekerja yang seharusnya pada jam itu menjaga kafe tapi ternyata harus meninggalkan kerja shift karena ada sesuatu yang mendadak harus dilakukan, jam operasional kafe itu tetap bisa dijalankan karena akan ada orang lain yang menggantikan posisinya pada saat itu. Lalu hal penting yang perlu diperhatikan juga yakni persediaan alat dan bahan baku yang dimana harus ada, karena namun tidak overload. Jadi mengingat apabila permintaannya tinggi gitu, dibutuhkan bahan baku yang banyak sehingga jam operasional produksi kafe itu tetap berjalan dengan baik. Tapi juga perlu diperhatikan agar tidak over bahan baku, karena jika terlalu banyak bahan baku yang lama tidak digunakan juga akan percuma dan rugi gitu kafe apabila bahan tersebut itu expired. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Mungkin itu saja implementasi dari jam operasional, mungkin bisa di next. Baik, jadi sudah sampai di kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya itu seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, mereka sudah memaparkan bahwa bisnis Mbah Kopi ini mengalami atau memiliki beberapa masalah dalam operasional perusahaannya. Seperti yang pertama yaitu masalah dalam pengelolaan dana yang dimiliki oleh perusahaan, lalu pemenuhan bahan baku yang kurang optimal, dan jam operasional perusahaan yang tidak tentu. Lalu juga sudah disampaikan rekomendasi atau solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, seperti untuk mengatur keuangan yang baik itu sebaiknya Mbah Kopi itu mencatat arus kas dan budgeting yang lebih detail sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian atau laporan keuangannya itu tidak rancu sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Lalu untuk solusi yang kedua yaitu masalah dari pemenuhan bahan baku yang kurang optimal. Mbah Kopi dapat melakukan diversifikasi pemasok sehingga Mbah Kopi tidak bergantung oleh satu pemasok saja dan mencari pemasok dengan kriteria yang sesuai dengan kriteria dari perusahaan yang diinginkan oleh Mbah Kopi itu. Lalu untuk permasalahan yang ketiga itu ada jam operasional yang tidak optimal. Untuk solusinya itu dapat dilakukan penetapan shift, karena kan tadi ada 6 owner yang bekerja untuk Mbah Kopi. Jadi mereka bisa bergantian untuk membuka coffee shop ini. Lalu
Untuk implementasinya, yaitu yang pertama dari manajemen keuangan, Mbok Kopi itu dapat mengalokasikan dana untuk fasilitas dan strategi pengembangan dari Mbok Kopi sendiri. Lalu untuk masalah pemenuhan pemasok dapat diimplementasikan dari melakukan riset pemasok baru dan melakukan negosiasi kontrak kepada pemasok. Lalu untuk permasalahan yang jam operasional, Mbok Kopi itu dapat membuat jadwal cadangan dan penataan persediaan bahan baku. Lalu untuk saran, kami memberikan saran kepada UMKM lain untuk memperhatikan secara mendetail tentang laporan keuangannya sehingga perusahaan dapat terhindar dari potensi mengalami kerugian selama melakukan bisnisnya. Lalu perusahaan juga harus melakukan riset yang lebih mendalam tentang pemasok sehingga pemenuhan bahan baku itu tercukupi selama proses produksi dan tidak mengalami kendala selama proses produksi ataupun proses pemasarannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.